pagi saudara. Pagi. Haleluya, kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur, terima kasih atas segala berkat yang sudah Engkau berikan dan nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kembali kami rasakan lawatan-Mu kembali Tuhan melalui ibadah kami pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami pasca pada pagi hari ini Bapa. Melalui kematian-Mu di kayu salib Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Itu semua karena berkat-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah yang peduli bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur, terima kasih. Terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kita pujikan dengan iman. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup.
pujian dan kemuliaan. Sama-sama ku tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh. Sekali lagi kami tinggikan Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Pujikan dengan iman sambil angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan dan disembah Tuhan. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Tuhan. Oh, ya lama-lama, mari sembah. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang layak disembah. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kita sama-sama berseru kepada Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak disembah Tuhan. Haleluya. Oh, ya lama-lama, dan puji kebesaran-Mu Tuhan.
kasih Tuhan. Syukur. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi kau tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Sekali lagi kami tinggikan Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan kasih-Mu Tuhan. Melalui ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami boleh merenungkan akan kasih-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Bahkan Kau rela mati Tuhan di atas kayu salib. Luar biasa Tuhan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar melalui ibadah kami pada pagi hari Bapa, kami undang hadirat-Mu tengah kami saat ini Bapa. Kami rasakan lawatan-Mu kembali Tuhan pada pagi hari Bapa. Setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi.
Kita mau renungkan pujian ini sama-sama. Kita imani pujian ini. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Sama-sama saya undang bangkit berdiri. Engkau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Oh, sama-sama hanya Kau Tuhan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Oh, imani pujian ini dengan iman pujian oleh Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu hanya tak bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Benar Tuhan, inilah pengakuan jemaat-Mu Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nanti. Kita mau angkat tangan kita. Kan nyata bagiku, hanya Kau yang selalu ku andalkan. Amin Tuhan. Selama ku menyembah mujizat pasti. Pujikan dengan lembut, dengan iman kita. Kau yang selalu ku andalkan. Inilah pengakuan kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Dan nyata bagiku, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Oh Tuhan, Kau yang andalkan Tuhan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu hanya tak bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan,
luar biasa Tuhan, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan, di saat-saat seperti saat ini Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan Tuhan. Karena Engkau-lah kekuatan kami Tuhan. Di saat kami lemah Tuhan, Engkau yang menguatkan kami. Di saat kami jatuh, Engkau yang menopang setiap kami Tuhan. Dan Engkau yang mengangkat setiap kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Bapa. Syukur Tuhan atas kebaikan, atas karunia, atas anugerah-Mu Tuhan. Semuanya ini kami tidak dapat balas selain hanya memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi ini Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan. Juga sebentar kami mendengarkan firman-Mu, Engkau yang berbicara melalui mulut tidak hamba Bapa. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Firman-Mu boleh menegur setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Terpujilah nama Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini selanjutnya melalui firman-Mu Tuhan pada pagi ini. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Hari ini adalah Jumat Agung, ya, kematian Tuhan Yesus. Ya, semua orang Kristen memperingati kematian Tuhan Yesus. Tapi seringkali kebanyakan orang Kristen cuman pengertiannya hari ini Jumat Agung kita memperingati, ya, kita ke gereja, kita memperingati kematian Yesus. Mereka tidak mengerti arti yang sesungguhnya. Kalau Yesus yang adalah Mesias tidak turun ke bumi, ya, dan memakai tubuh manusia, Yesus adalah manusia yang suci, mati disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Neraka itu sangat mengerikan. Jika hari ini kita peringati Yesus, jika Yesus tidak mati, ya, kitalah yang mati. Ya. Dan kematian manusia itu sangat mengerikan di neraka yang sifatnya kekal. Saya sebagai hamba Tuhan banyak di dalam penderitaan, ya, di dalam sakit, ya, dan lain sebagainya. Itu cuman sifatnya sementara. Ya. Apalagi kalau kematian di neraka itu sangat-sangat mengerikan. Nah, jika Yesus tidak mati, kitalah yang mati. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, bagi orang Kristen yang mengerti, ya, pasti dia tidak akan tidur nyenyak, ya, dan dia akan mensyukuri atas kasih karunia yang Tuhan nyatakan atas kehidupan manusia. Kalau tadi malam kira-kira saya lupa antara jam 9 jam 10 saya tidur. Jam 12, ya, saya tidak mengerti. Kaki saya ini seperti digigiti nyamuk. Ya. Nah, saya semprot, ya, kaki saya semproti. Sebentar lagi digigiti nyamuk lagi. Sebentar lagi digigiti nyamuk, tak semproti lagi karena tidur baru 2 jam. Rencana saya ya kira-kira jam 1 jam 2 saya bangun. Semproti lagi, digigit lagi. Ya. Sebentar lagi kemudian ada suara di telinga saya yang saya tidak mengerti. Ya. Nah, yang saya minta tanda, kalau suara di telinga saya ini hilang, berarti memang Tuhan tidak menghendaki saya tidur. Ya. Nah, saya bangun, saya berdoa, langsung suara itu hilang, ya, dan mata saya ini, ya. Nah, saya teringat bagaimana, ya, pengorbanan Yesus,
ya untuk manusia. Kasih Bapa itu luar biasa. Ya, hingga saya kira-kira 2:30 saya tidur. Sebentar lagi ya jam 4 bangun lagi sampai sekarang. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat kalau kaki ini kita memperingati kematian Yesus. Yesus itu bukan mati seperti manusia biasa. Mati karena sakit, mati karena manusia sudah ditentukan mati. Ya. Yesus mati karena menanggung dosa dunia. Yesus mati karena dosa manusia. Inilah kasih Allah kepada manusia. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang pertama, silakan kalau mau berdiri. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Amin. Ya. Ayat mas kita ini adalah sebenarnya ya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ini akan dunia ini, maka diberikanlah ya Sang Putra ya untuk menggantikan kematian kita. Ya. Karena manusia itu diciptakan menjadi anak-anak Allah. Ini supaya saudara sadari, ya, kalau kita orang yang beriman itu diciptakan menjadi anak-anak Allah. Barusan yang dibaca saudara Tiongking tadi. Diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, serupa dengan Allah. Ya, jadi kita ini anak-anak Allah. Sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia itu tetap anak-anak Allah. Ya. Misalkan kalau saudara punya anak saudara melakukan pelanggaran, dosa, kesalahan, dan sebagainya. Apa berarti? Ya, oleh karena kesalahan yang dilakukan anak itu tadi, berarti itu sudah bukan menjadi anak saudara. Tidak bisa, tetap anak-anak. Ya, DNA dari bapaknya. Ya, nah. Jadi kita melihat sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia itu tetap anak-anak Allah. Ya, maka kita melihat kasihnya, cintanya tetap ditujukan kepada manusia ciptaannya. Ya kita ini anak-anak Allah. Ya, nah kita melihat kemurahannya itu mengalir bagi manusia. Kasih Allah kemurahannya itu ya ditujukan kepada manusia. Nah, kita melihat dengan hati bijaksana Allah memahami kelemahan manusia. Ya, dalam berbagai kelemahan manusia Allah tetap mengasihi mereka. Ya. Karena dosa kita mengalami berbagai macam kelemahan. Tapi Allah itu tetap mengasihi kita. Karena kita itu anak-anak Allah. Coba bagaimana kalau kita sudah menjadi seorang bapak, kalau kita mendapati ya anak kita ini ada mengalami kekeliruan, kesalahan, atau ada dalam dosa, apa berarti kita sudah tidak mengakui anak? Tidak, tetap anak tetap anak. Kita orang tua yang berdosa, kita tetap bisa mengasihi kekeliruan, kesalahan anak kita. Lebih-lebih kasih Allah. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Toleransi Tuhan itu sangat tinggi terhadap kekurangan-kekurangan manusia. Kelemahan-kelemahan manusia. Tuhan memahami bahwa manusia itu belum sempurna. Ya, karena adanya dosa tadi. Tuhan terus berfirman supaya manusia menjadi sempurna. Ya, karena Allah itu adalah sempurna. Kalau kita ini dicipta menurut rupa dan gambar Allah, gambar itu menjadi pudar karena dosa. Firman Tuhan inilah yang terus-menerus mencempurnakan kita supaya kita dipulihkan. Ya, gambar kita ini
ya menjadi sama dengan Allah. Banyak manusia tidak memahami kasih Bapa. Bahkan mereka mengenal Allah hanya mengenal murkanya saja. Saya pernah bicara dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini saya kenal baik sekali. Dia mengatakan kepada saya, dia kalau manggil saya karena sudah begitu dekat, dan saya lebih tua dari dia. Kalau manggil saya ini koh, ya. Koh. Kita tidak bisa memahami Allah dalam kasih-Nya saja. Tapi kita juga harus mengenal murkanya Allah. Saya bilang, aduh bro keliru. Pemahamannya bro keliru, salah. Itu kalau pada zaman Taurat. Saya bilang, Injil yang kita beritakan, ini adalah Injil kasih karunia. Injil damai sejahtera. Coba kita menyimpang sedikit ya. Ayatnya kalau saya Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Di ayat ini dituliskan Injil damai sejahtera. Ya, di dalam bahasa aslinya adalah ya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, ya, bukan damai sejahtera. Ya, tapi Injil kasih karunia. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi sekarang yang kita beritakan ini bukan Taurat, tapi Injil kasih karunia. Memang hari-hari ini pengajaran sangat membingungkan karena ini akhir zaman. Jadi jemaat harus hati-hati. Saya kutip sebentar saja. Ada pengajaran ya, bahwa Yesus itu bukan Mesias, bukan yang diurapi. Berarti bukan Allah, bukan Tuhan. Ya. Nah, ini diperdebatkan. Saya sampai bingung. Ya. Nah, ternyata setelah saya melihat dia pakai ya Injil Tanak. Injil Tanak itu Injil yang punyanya orang Ibrani. Nah, kalau dipegang Yahudi itu adalah Taurat. Nah jadi gimana? Di situ dikatakan Tuhan Yesus itu bukan Mesias. Kalau Mesias, ya tentu memahami tentang kitab Tanak. Kitab Tanak itu, ya kitab Taurat. Saya pikir ini orang ini lucu. Berarti teologianya terlalu tinggi, tapi tidak pernah baca firman. Yesus itu umur 12 tahun. Sudah mengajar Taurat. Para imam itu bingung. Ini anaknya siapa? Umur 12 tahun. Kok mengerti tentang Taurat dengan begitu jelas? Ya. Sedangkan beberapa minggu yang lalu saya ajarkan. Nikodemus saja memanggil Yesus itu Rabi. Ya, kan sudah saya jelaskan. Rabi itu artinya guru. Ya. Tapi bahasa aslinya Rabi itu adalah guru yang suci. Ya. Maka Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, engkau jangan seperti mereka. Kesukaannya dipanggil Rabi. Mereka selalu berdiri di perempatan pasar-pasar dengan pakai jubah yang panjang, dan kesukaannya dipanggil Rabi. Engkau jangan. Karena Rabimu itu hanya cuma satu. Karena Rabi itu adalah guru yang suci. Di bumi ini nggak ada orang yang suci. Karena keturunan dari Adam ada dalam dosa. Hanya Yesus itu guru yang suci. Maka Nikodemus itu memanggil dia Rabi. Nah, kalau seseorang dipanggil Rabi, berarti dia adalah guru Taurat. Ya, lah bagaimana? Ya, orang ini bisa mengatakan Yesus tidak mengerti Taurat. Ya,
kita melihat, saya ulangi ya, banyak manusia tidak memahami kasih Bapa. Bahkan mengenal Allah hanya mengenal murkanya saja. Ini tipu daya iblis. Saudara jangan mengenal Allah dengan murkanya saja. Dia Bapakmu yang mengasihi kamu. Yang pada hari ini Yesus itu turun mati untuk kita. Seperti tadi saya katakan, kematian Yesus itu bukan kematian seperti orang biasa. Tapi dia mati untuk dunia. Artinya dia mati untuk semua manusia yang telah diciptakannya. Yang percaya diselamatkan. Nah, kita melihat dampaknya hubungan Allah dan manusia sebatas rasa takut saja. Coba kita melihat Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat itu diberikan melalui Musa. Tapi kasih karunia itu datang melalui Kristus Yesus. Murka Allah pada zaman Taurat, karena Israel melanggar hukum Taurat. Hukum Taurat itu hukum Allah. Dilanggar oleh bangsa Israel, itu menjadikan Allah itu murka. Zaman Taurat, Allah itu menuntut kebenaran. Tapi zaman Injil, zaman kasih karunia, Tuhan Yesus memberikan kebenaran kepada manusia yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita hidup menurut Taurat, Taurat itu menuntut kita harus memiliki kebenaran, baru bisa diselamatkan. Tapi kita melihat kasih karunia bukan demikian. Yesus memberikan kebenarannya kepada kita manusia yang berdosa, supaya kita menjadi manusia yang benar dan bisa masuk surga. Yesus mengenapi Taurat, apa yang tidak bisa dilakukan manusia, itulah yang dilakukan Yesus. Yesus itulah kebenaran. Jadi supaya kita bisa memahami. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Yang pertama, hidup kekal itu ada pada Tuhan Yesus. Jadi yang kedua, orang yang percaya Tuhan Yesus itu memiliki hidup kekal. Dan yang ketiga, siapa yang percaya Tuhan Yesus, kalau saudara sudah percaya Tuhan Yesus, firman Tuhan mengingatkan. Setidaknya saudara tahu kalau saudara itu sudah memiliki hidup yang kekal. Nah, seringkali manusia tidak bisa memahami ini dengan baik. Seolah-olah hidup kita ini sebatas sebagai orang yang beriman. Saya percaya Tuhan Yesus, sebatas itu. Tapi firman Tuhan katakan, siapa yang percaya Tuhan Yesus, dirinya itu sudah memiliki hidup kekal. Nah, itulah sebabnya sering saya berkata, saya tidak takut apa-apa, tidak takut mati, tidak takut ini, tidak takut apa. Karena firman Tuhan mengatakan, saya ini sudah memiliki hidup kekal sebagai orang yang beriman. Kecuali kalau saya tidak percaya, firman-Nya, ini kan perkataan Tuhan Yesus. Firman ini perkataan Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau kita tidak percaya, terus kita mau hidup seperti apa? Nah, zaman akhir
kita ini sekarang hidup di zaman akhir. Ya. Maka kalau saudara lihat di Google atau di Android saja, wah, banyak perdebatan. Ya. Nah, ini ibadah-ibadah, ya, juga perdebatan-perdebatan. Di sana sini sudah, ya, keadaan iman orang Kristen kalau melihat itu, ya, dan hidupnya tidak penuh firman, dia bisa goyah imannya, ya, karena ini akhir zaman. Maka saudara dengarkan, ya, firman Allah dengan baik. Pada hari ini kita ini berada di, ya, akhir zaman. Ya. Injil yang saudara terima ini adalah Injil damai sejahtera, Injil kasih karunia Allah. Menunjukkan kasih Bapa itu, ya, kepada manusia, khususnya kepada orang-orang yang beriman pada Tuhan Yesus, karena dia adalah anak-anak Allah. Ya. Jadi Injil ini menjelaskan siapakah Allah, dia Bapa. Siapakah saudara, anak yang dikasihi. Ya. Nah, jadi kita melihat, maka di dalam kehidupan saudara yang hidup di dalam kasih karunia Allah, tidak ada murka Allah, tidak ada penghukuman yang Allah berikan dalam kehidupan saudara. Dan ini berulang-ulang sudah saya jelaskan, ya, di dalam Rom 8 ayat 1 dan 2. Coba bacakan lagi supaya jemaat bisa jelas. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Coba, ayat ini apa kurang jelas? Ya, tidak ada murka Allah bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu tidak ada murka Allah. Yang ada adalah kasih Allah memenuhi hidup saudara. Nah, mungkin saudara tidak bisa merasakan kasih Allah, ya, dengan benar. Maaf, karena hidup saudara bukan hidup untuk Kristus, tapi hidup untuk dunia ini. Tapi kalau saudara hidup untuk Kristus, saya jamin saudara bisa merasakan kasih karunia Allah itu luar biasa dalam kehidupan saudara. Karena ini saya berbicara tentang pengalaman-pengalaman saya. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi murka Allah itu sudah nggak ada. Karena saudara adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi. Ya. Nah, karena hukuman atas dosa manusia itu sudah ditanggung Yesus. Yang pada hari ini, pagi hari ini, kita peringati kematiannya. Jadi kematian Yesus itu bukan kematian seperti orang biasa. Karena sakit atau sudah ditentukan sebagai manusia mati. Tidak. Kematian Yesus itu menanggung dosa dunia. Ya. Jadi supaya kita bisa memahami. Ya. Dosa manusia sudah tanggung Yesus. Dosa manusia ikut tersalibkan, mati bersama Yesus. Jadi waktu Yesus naik ke salib, dosa kita ini dihisap, ya, ikut, ya, tersalibkan, ikut dalam kematian bersama Yesus. Jadi dosa kita ini sudah mati. Maut itu sudah dikalahkan. Tapi sekali lagi, banyak manusia tidak memahami kasih karunia Bapa, kebaikan Bapa, kasih Bapa. Mereka mengenal Allah hanya mengenal murkanya saja. Padahal itu Allah murka pada zaman Taurat. Karena Taurat itu hukum-hukum yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Ya, sekali lagi, hukum-hukum itu diberikan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel itu mentaati Taurat. Tapi Israel tidak bisa mentaati Taurat. Maka Yesus itulah yang menggenapi Taurat itu tadi. Ya.
Jadi upah dosa itu adalah maut, kematian. Nah, kematian inilah yang sudah ditanggung Yesus. Maka tadi saya katakan pada hari ini, kalau Yesus itu tidak mati, kita yang mati. Itu sangat mengerikan. Maka bagi orang yang mengerti selalu mengucap syukur ya atas kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang berbicara mengenai dosa, ya, Bapa hanya melihat darah Yesus yang kudus, darah Yesus yang sudah menghapus dosa manusia. Ya, maka kita melihat waktu kita ada dalam dosa saja, ya Bapa sudah mengasihi kita. Maka diberikanlah putranya yang tunggal, itu Yesus, untuk ya menggantikan kematian manusia. Lebih-lebih kita sekarang sudah dikuduskan dengan darah Yesus. Maka tidak ada murka Allah. Yang ada adalah kasih Allah dalam kehidupan kita. Ya, maka sekali lagi, ini banyak yang tidak dimengerti. Mereka yang imani, yang mereka mengerti cuman ya murkanya Allah saja. Ya. Itu tipu daya iblis. Maka banyak manusia itu takut mati. Ya. Padahal bagi orang Kristen itu kematian sudah ditanggung Yesus. Tidak ada istilah mati di dalam Tuhan. Kalau orang beriman mati itu, Tuhan Yesus katakan seperti tidur, bangun, pindah tempat di sana. Pindah ke tempat yang lebih baik. Coba kita melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan ya kepada murid-muridnya. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan Yesus itu mengajarkan, Bapa itu mengasihi kamu, Bapa itu cinta kepada kamu. Maka kamu jangan membalas dengan ketakutan, takut murka Allah. Bapa itu mengasihi kamu, cinta kamu. Maka yang benar Tuhan Yesus katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Maka seringkali saya katakan, apakah saya takut kepada Tuhan? Saya takut kepada Tuhan kalau saya melakukan dosa. Kalau saya tidak melakukan dosa, saya mengasihi Tuhan. Ya. Kalau saya punya bapak, ya, nah, saya ini mengasihi bapak saya. Kalau saya melakukan pelanggaran, melakukan dosa, saya takut kepada bapak saya. Kalau saya melakukan kesalahan. Kalau saya tidak melakukan pelanggaran apa-apa, hidup saya mengasihi Bapa. Itu baru kita bisa bersinergi dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Dulu, ya, pengajaran ini kan berubah terus. Waktu saya pertama mengerjakan kasih karunia, saya sempat ya dengan ibu gembala itu salah pengertian. Ya. Nah, jadi orang masuk surga itu tidak semudah itu. Harus melakukan ini. Saya bilang tidak. Orang masuk surga itu kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, pemberian Tuhan tanpa campur tangan manusia. Tapi setelah kamu percaya, lakukanlah sesuatu yang baik untuk Tuhan. Itu kamu akan mendapat pahala. Kalau kamu ingin pahala, ingin upah, lakukan sesuatu untuk Tuhan. Berbuatlah baik. Ya. Tapi kalau tidak demikian, kamu cuma cukup masuk surga saja. Karena masuk surga itu pemberian melalui iman, melalui percaya. Kalau Tuhan menuntut masuk surga itu cuma melalui iman, itu adalah kebaikan Tuhan. Ya, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Nah, bagi anak-anak Tuhan, mengasihi Tuhan itu, ya, kita harus mengasihi Tuhan, bukan takut.
Karena takut itu mengandung dosa. Ya. Saya mengerti banyak orang Kristen, saya takut Tuhan. Karena takut itu adalah awal hikmat yang Tuhan berikan. Iya, saya mengerti. Orang takut Tuhan itu menunjukkan dia itu adalah orang yang rohani. Ya, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang menghormati Tuhan. Orang-orang seperti ini memang diberkati oleh Tuhan. Tapi jangan menganggap Tuhan itu Bapak yang jahat, suka marah, suka murka, ya suka memukul kita. Bukan seperti itu. Ya. Kalau kita sakit, mungkin kita diuji Tuhan. Apakah kalau kita sakit itu, kalau kita berdoa tidak ada jawaban, kasih kita berubah kepada Tuhan, cinta kita berubah kepada Tuhan, ya, Tuhan ingin tahu. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, orang Kristen yang mengerti firman, lebih-lebih anak-anak Tuhan, itu hubungan kepada Tuhan bukan dengan perasaan takut, tapi dengan perasaan kasih, saling mengasihi. Itu baru saudara bisa bersinergi, bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena takut itu mengandung hukuman. Ya. Orang beriman tidak berbuat dosa. Ya. Sekali lagi, orang beriman tidak berbuat dosa karena takut Allah. Ini takut yang benar. Ya. Nah, kalau hidup dikuasai ketakutan, itu tanda manusia ada dosa. Kalau hidup saudara dikuasai ketakutan, tanda hidup saudara itu ada dosa. Koreksi. Ampuni Tuhan, kalau saya ada salah, ada yang keliru, ampuni Tuhan. Ya. Karena kalau saudara dikuasai ketakutan, itu dosa. Itu bahaya tipu daya iblis. Saudara tidak akan bisa masuk surga. Itu sudah sering kali saya bacakan. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Penakut itu masuk neraka. Karena penakut itu tidak mempercayai kasih Allah kepada saudara. Kebaikan Allah kepada saudara. Saudara tidak mengakui kalau Allah itu baik. Ya. Bapak saudara itu baik. Tapi sering kali saya berkata, kalau saudara masih punya perasaan takut itu wajar. Karena saudara belum sempurna. Tapi bukan dikuasai, hidup dikuasai ketakutan. Wah, orang seperti itu nanti stres. Sering kali saya katakan hidupnya tidak normal. Ya. Jadi hiduplah ya, bukan dengan perasaan takut kepada Tuhan. Ya. Kita melihat Roma 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, saudara jelas ayat ini mengatakan, ya, waktu kita berdosa saja, Allah sudah mengasihi kita. Maka diberikanlah ya Sang Putra itu untuk menggantikan kematian kita. Lebih-lebih sekarang kita, ya, lebih-lebih Yesus sudah mati untuk kita dan kita sudah dikuduskan dengan darah anaknya sendiri, itu darah Yesus yang kudus. Maka kasih Allah itu dicurahkan ya kepada manusia. Jadi waktu saudara masih dalam dosa, Yesus sudah mati bagi saudara. Lebih-lebih saudara sudah dikuduskan dalam darah Yesus. Maka sekali lagi, yang ada dalam kehidupan Bapa adalah kasih yang berlimpah dicurahkan dalam kehidupan saudara. Iya Bapak Gembala, tapi hidup saya masih banyak masalah.
saya ini berdoa belum dapat pertolongan. Itu belum dapat pertolongan. Mari kita koreksi masing-masing. Ya. Pernah ada seseorang datang kepada saya. Saya ini sudah dilupakan Tuhan. Tuhan tidak mengasihi saya. Saya sampai kaget waktu mendengar. Saya katakan, ya, Ibu begitu mudah sekali ya mengatakan seperti ini. Apakah ada kasih yang lebih besar, pertolongan yang lebih besar dari kematian Yesus untuk Ibu? Coba jawab. Yesus itu mati bagi Ibu. Ibu yang masuk neraka, ya, Ibu sekarang ditempatkan di sorga. Kalau masalah hidup di bumi ini, di dunia ini, masih ada masalah, ya, saya katakan, jangan karena masalah-masalah hidup ini, Ibu tertipu. Hingga Ibu ini mengalami kelemahan di dalam iman. Saya berikan pandangan dan penjelasan. Ibu ini adalah orang yang sudah diselamatkan melalui kematian Yesus. Melalui kasih Bapa yang begitu besar. Ya. Nah, inilah kehidupan manusia yang tidak memahami. Kita melihat satu pelajaran lagi, ya, tentang iman manusia itu diuji. Allah itu begitu mengasihi manusia. Allah itu begitu baik bagi manusia. Allah juga ingin menguji. Ya. Iman, percaya manusia pada Allah itu seperti apa? Adam diuji oleh Allah. Adam, jangan engkau makan buah ini. Kalau engkau makan buah ini, engkau nanti mati. Ternyata Adam tidak melakukan kehendak Allah. Buah itu tetap dimakan. Berarti Adam ini tidak taat yang pertama. Kedua, tidak mempercayai perkataan Allah. Itulah akibatnya dosa jatuh ke bumi ini. Hingga seluruh manusia ada di dalam kuasa dosa. Maka oleh karena kemurahan dan kasih Bapa yang begitu besar, dosa kita ini ditebus. Maka kita melihat yang Kejadian 22 ayat 12 tentang iman manusia diuji, yaitu iman Abraham. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Coba Allah menguji iman Abraham. Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal, anakmu satu-satunya, persembahkan di Bukit Moria. Dan kita melihat, ya, Abraham melakukan kehendak Allah karena takut akan Allah. Inikah takut yang positif, ya? Takut dan taat Abraham pada Allah, itulah kebenaran. Ya. Jadi Abraham ini melakukan kehendak Bapa, ya, karena takut kepada Allah. Ya. Nah, takut disertai ketaatan itulah kebenaran. Banyak saya melihat, kalau saya tanya kepada teman, apa kamu takut pada Allah? Iya, takut saya pada Allah. Kamu takut pada Allah? Iya, takut. Tapi hidupnya nggak taat sama Allah. Itu nggak ada kebenaran dalam rasa takutnya itu. Ya, jadi saudara harus paham. Ya, takut pada Allah itu disertai ketaatan seperti Abraham. Ya, maka kasih karunia Allah itu dicurahkan begitu besar, ya, kepada Abraham. Maka waktu Abraham, ya, ingin mengkorbankan anaknya, firman Tuhan mengatakan, "Tahan Abraham, sekarang aku tahu, ya, bahwa engkau takut dan taat kepada Allah." Itu ketaatan yang sempurna yang dilakukan oleh Abraham. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi Abraham itu melakukan kehendak Allah, menyerahkan anaknya Ishak, ya, sebagai korban persembahan. Allah itu melihat
ketaatan Abraham itu sempurna. Maka kita melihat kasih karunia Allah itu kepada Abraham luar biasa. Ya. Korban Ishak diganti korban domba. Nah, korban domba ini bayangan korban Yesus menebus manusia supaya semua manusia selamat masuk surga. Ya. Nah, kita melihat Bapa menggenapi korban Abraham, Ishak anaknya itu melalui Yesus untuk menebus dosa. Seperti hari ini kita peringati korban Yesus. Ya, tujuannya apa? Supaya manusia semua itu masuk surga. Kalau tadi Ishak itu adalah keturunan Abraham, ya, diganti domba. Domba itu adalah bayangan daripada ya manusia Yesus. Nah, kita melihat manusia Yesus itu anaknya siapa? Keturunannya dari mana? Keturunan Abraham. Itu dituliskan ya Matius 1 ayat 1. Coba tolong bacakan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Anak Daud sebagai raja nanti di atas segala raja pada akhir zaman. Anak Abraham ya sebagai pengganti ya korban daripada Ishak itu tadi. Jadi Yesus itu keturunan Abraham untuk menebus dosa manusia. Tapi tentu ya keturunan Abraham itu secara silsilah, secara manusia. Jadi kita melihat kasih Bapa itu dicurahkan kepada manusia, ya lebih-lebih manusia yang taat kepada Allah. Ya. Nah, maka kita melihat Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya diselamatkan Yesus oleh karena kasih karunia. Itu pemberian. Karena saya ini hidup suci. Karena saya ini baik. Nggak ada. Keselamatan itu murni. Ya, pekerjaan Tuhan. Nggak ada campur tangan manusia. Oleh karena anugerah. Ya. Jadi keselamatan itu oleh karena kasih karunia. Oleh karena anugerah. Pemberian Allah cuma-cuma. Melalui satu syarat yaitu iman. Ya, iman itu artinya percaya. Penyebab dosa manusia jatuh ke bumi ini karena Adam ini tidak percaya kepada Allah. Maka Allah itu adil. Allah sekarang tuntut. Kita dipulihkan bisa masuk surga hanya melalui percaya. Karena Adam tidak percaya. Nah, kita melihat banyak manusia di bumi ini. Hanya percaya saja tetap tidak mau percaya. Maka banyak manusia yang binasa. Ini sangat mengerikan. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Saudara-saudara yang hidup beriman, hidup dalam kasih karunia Bapa. Maka di dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Ya, sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Sukacita itu tanda hidup berkemenangan. Ya, coba kalau orang itu perang kalah, atau ada bersukacita enggak? Enggak ada, perang kalah. Hidup dalam ketakutan, ada bersukacita enggak? Enggak ada. Ya. Tapi orang yang berkemenangan sebagai anak-anak Tuhan, hidupnya selalu bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, hidup bersyukurlah senantiasa atas kasih karunia Tuhan. Supaya hidup saudara itu menjadi berkat bagi setiap orang. Kalau saudara sebagai orang Kristen katanya beriman, tapi hidup dalam ketakutan. Ya. Hidup tidak ada sukacita. Sama dengan hidup tidak ada kemenangan. Ya.
Orang yang tidak ada sukacita, orang itu hidup dalam kelemahan kemanusiaannya. Ya. Jadi orang Kristen itu hidup dalam bersukacita. Karena itu perintah Tuhan, Filipi 4 ayat 4. Itu jelas, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Sukacita itu merupakan dasar kekuatan iman kita. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Mari di dalam hidup kita ini penuh pengertian. Sebagai anak-anak Tuhan, bukan ya kita dihantui dengan murka Allah, tapi sesungguhnya ya kita ini dikasih oleh Allah. Mengapa dituliskan ya di dalam Allah Trinitas itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus? Mengapa disebut Bapa? Bapa itu berbicara tentang Allah. Firman ini menunjukkan kita ini orang Kristen sebagai anak-anak Tuhan, hidupnya sangat dekat antara bapak dan anak. Ya. Maka kita harus memiliki satu pengertian yang baik, ya, bahwa saudara ini mengasihi Allah dengan segenap hati, ya, dan hidup bisa memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta Tuhanku yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Peter berdoa. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar karya-Mu bagi kami Tuhan, jemaat tempat ini Bapa. Melalui ibadah kami pada pagi hari memperingati Tuhan kematian di atas kayu salib. Pengorbanan-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Engkau rela mati bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang urapi hamba-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, Engkau menguatkan setiap kami, menegur setiap kami Tuhan. Dan kami boleh tahu akan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami boleh tahu akan kemurahan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Juga pada saat ini sebentar kami kembali Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus melalui perjamuan suci ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan perjamuan kudus ini Bapa. Hanya kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara tetap bangkit berdiri. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi hadapan Tuhan. Ini adalah tubuh Yesus sendiri. Tubuh yang suci, tubuh yang sempurna, diberikan bagi saya dan saudara. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya.
Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah darah Yesus, darah yang suci. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, yang Kau menguduskan kami dengan darah-Mu. Dengarkan bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Terpujilah kebesaran-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mulialah nama-Mu, masyurlah nama-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi-Mu ya Allah Bapa-Ku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Amin. Haleluya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan persekutuan melalui tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan suci pada pagi hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang kedua bagi Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di takhta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di takhta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali diteguhkan. Memberkati leader, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Juga umat-Mu Tuhan yang beribadah melalui live. Tuhan, berkati umat-Mu semuanya. Beri damai sejahtera Tuhan, roh sukacita Tuhan, sebagai tanda umat yang berkemenangan di dalam Engkau. Tuhan, kalau sebentar mereka akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Mohon campur tangan Tuhan, mohon berkat-berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat,
dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin.